Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Seorang pria bergamis putih dengan sorban berwarna hijau yang melingkar di lehernya sedang membaca doa ayat-ayat Al-Quran. Pria itu berdiri membelakangi Radit dengan kedua tangan saling menaut di belakangnya. Radit melangkah mendekati pria itu, lalu berhenti kurang dari 3 meter di belakang pria tersebut. "Siapa kau?" tanya Radit pada pria itu. "Kau tak perlu tahu siapa aku. Aku datang hanya untuk mengingatkanmu," ucapnya masih membelakangi Radit. "Kau datang dari mana?" "Aku datang dari kiblat." Radit menautkan alisnya. "Lalu kau ingin mengingatkanku apa?" "Hentikan praktek maksiatmu sebelum azab Allah datang padamu." Radit tertawa mendengar jawaban pria itu. "Aku tidak takut azab apalah itu. Kalau perlu suruh sesembahanmu itu mengirimkannya sekarang." Seakan tidak mau menyebut nama Allah, pria bergamis itu kembali membacakan ayat suci Allah. Radit kembali tertawa seakan meledek pria itu. "Ayat-ayat yang kau baca itu hanyalah dongeng belaka untuk menakut-nakuti manusia-manusia bodoh. Aku bukan mereka. Aku tidak takut akan semua itu." Pria itu menoleh dan tampaklah wajahnya di mata Radit. Namun wajahnya tidak sebegitu jelas sebab mata Radit silau karena wajah pria itu bercahaya bagai bulan purnama. Seketika angin berhembus sangat kencang membuat gamis dan jubah kedua pria itu melambai-lambai. Radit mengangkat lengannya untuk melindungi wajahnya dari hembusan angin yang amat kencang. Namun lain dengan pria gamis itu, ia begitu tenang dengan tangan yang masih berada di belakangnya. Seketika itu ia menghilang dari pandangan Radit. Radit mengerjap dan seketika ia terbangun. Ia mengelap peluhnya lalu beranjak dari tempat tidurnya. "Sial, siapa pria itu?" gumamnya di dalam cermin. Ia yakin jika mimpinya itu bukanlah sembarangan mimpi dan pria itu bukanlah orang biasa. Ia melirik jam yang menunjukkan pukul 2:50 dini hari. Radit berjalan menuju ruang pemujaannya. Di lantai 2 rumahnya, ada 3 ruangan yang menjadi rahasia bagi tamu manusianya. Ruangan pemujaan setan, ruang tumbal, dan terakhir ruang koleksi tengkorak kepala perawan. Sampai di ruang pemujaan, Radit meraih lilin dan membakar dupa. Setelah itu ia mulai merapalkan kembali mantranya. Sosok hitam berbulu bermata merah itu kembali muncul. "Bagaimana?" tanya Radit. "Anak buahku sudah melukainya dan dia akan selalu mengikutinya karena darahnya sudah dia cicipi." Suara berat itu menggema di dalam ruangan itu. "Bagus." Radit tersenyum miring. "Kerahkan semua teman-temanmu untuk mengganggu pria itu. Urusan Nahlah biar Nyai yang urus," ucap Radit. Setelah itu sosok hitam itu kembali hilang. Flashback. "Aku minta maaf Radit, tapi aku mencintai Qasim," ucap gadis dengan rambut pirang di bagian ujungnya. Setelah itu gadis itu pergi meninggalkan Radit yang masih termangu. Seakan ribuan sembilu menyayat dada. Radit merasakan perih yang amat luar biasa. Perih, sangat perih. Ia memejamkan matanya. Rahangnya mengeras. Tidak ada yang bisa merebut apapun darinya. Ia berjalan masuk ke dalam kantor dengan tangan yang mengepal. Hatinya bertambah hancur saat melihat Qasim dengan gadis yang ia cintai bercanda ria di lobi. Rahangnya kembali mengeras lalu meninggalkan lobi menuju ruangannya. Angin malam berhembus menggugurkan dedaunan kering. Radit berjalan menuju balkonnya.
ia menatap rembulan yang bersembunyi di balik awan hitam. Ia menyeringai saat mendengar jeritan yang menyayat hati dari dalam rumahnya. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka siapapun tidak boleh memilikimu, ujar Radit. Jeritan demi jeritan menghiasi malam Radit. Binatang-binatang malam berhamburan menjauh dari ruangan. Hanya beberapa burung gagak yang masih setia bertengger di dahan pohon samping ruang tumbal rumah itu, menunggu santapan gratis dari empunya rumah. Radit melangkah kembali ke ruang tumbalnya. Ia membuka pintu itu lebar-lebar. Maafkan aku, Alia. Aku tidak bisa melihatmu bahagia dengan orang lain. Radit, aku mohon lepaskan aku, Radit. Tangan dan kakinya terikat dan di sekelilingnya berbagai model makhluk tengah menatapnya dan siap menyantapnya. Di bagian perutnya terlihat cairan merah yang membasahi bajunya. Terluka, itu yang membuatnya menjerit saat makhluk-makhluk di sekelilingnya mencoba menjilati darah itu. Radit memejamkan matanya, rasanya tidak jauh lebih besar dibanding ambisinya. Ia bukan lagi manusia, ia sudah menjelma menjadi iblis yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Ia terpaksa memerintahkan iblis peliharaannya untuk menculik gadis itu karena sakit hati yang dibuat olehnya. Tenanglah sayang, hanya ragamu yang akan mati. Rohmu akan tetap hidup, namun menjadi budakku. Radit tertawa puas. Iblis, lepaskan aku. Aku yakin kamu tidak akan tenang setelah ini, geram Alia. Apa yang akan kau lakukan, hah? Ucapnya mencengkram leher gadis itu. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada aku, melainkan pada pria tercintamu itu. Ucapnya tertawa sambil melepaskan cengkramannya. Nikmati makan malam kalian. Setelah itu ia pergi tanpa menutup pintu. Tanpa aba-aba, semua makhluk peliharaan Radit langsung mengerumuni tubuh mungil gadis itu. Lepaskan, lepaskan! Kamu bukan manusia, Radit. Kamu iblis! Pekik Alia untuk yang terakhir kalinya. Radit yang mendengar itu hanya menutup matanya. Tidak ada rasa kasihan dalam hatinya. Siapa yang berani bermain api denganku, maka dia harus siap kubakar. Radit kembali menatap rembulan yang tak kunjung keluar dari persembunyiannya. Kenapa bulan? Apa kau juga takut kepadaku? Ia menyeringai menatap bulan. Sinar jingga mentari mulai membentang di ufuk timur. Embun-embun di dedaunan menebar aroma yang menenangkan. Perlahan sinar mentari menyapa bumi. Cahayanya menembus jendela kamar Rizky. Rizky berjalan masuk ke dalam kamarnya. Di atas ranjang tempat tidurnya terbaring dua pria bersaudara, Arif dan Kosim. Rifki tidak tega membangunkan mereka untuk sholat subuh tadi, karena ia tidak pernah melihat Arif sholat saat di kampus. Ditambah kejadian-kejadian buruk yang menimpanya, membuat Rizky membiarkan mereka untuk istirahat sejenak. Rizky meletakkan sajadahnya di kursi. Setelah itu ia membangunkan kedua pria yang masih terlelap. Bang Kosim, bangun bang. Ucapnya menepuk pelan tangan Kosim. Arif, bangun Rif. Hal yang sama ia lakukan pada Arif. Kedua pria itu mengerjap lalu bangkit. Mereka duduk sembari menatap Rizky. Ki, kamu udah bangun dari tadi? Arif mengucek matanya. Sedangkan Kosim melirik jam. Setelah itu ia beranjak dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Iya, sudah dari tadi, ucapnya melepaskan sarungnya. Kamu habis sholat? Rizky mengangguk. Kamu mandi dulu, habis itu kita sarapan bareng. Umi udah masak banyak. Rizky tersenyum lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian kasual. Arif melirik lemari buku di sudut kamar. Di sampingnya berdiri lemari yang memiliki tinggi yang sama, namun lebih kecil, berisi deretan yang Arif tahu itu adalah Al-Quran. Ia menautkan alisnya saat melihat buku-buku tebal berjejer rapi, menyambungkan tulisan Arab di tengahnya. Seperti deretan buku-buku ensiklopedia.
Dua rak paling bawah terdapat beberapa buku tipis seperti buku tulis dan novel. Buku-buku apa itu? Batinya. Setelah itu ia kembali memandang Rizky yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wajah pemuda berkulit putih itu seperti bercahaya, menandakan jika ia pemuda yang penyabar. Sana mandi. Qasim keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melingkar di pinggangnya. Arif menoleh, setelah itu ia beranjak dari tempat tidur lantas ke kamar mandi. Qasim membuka pintu ruangannya, kosong. Ia menautkan alisnya lalu melirik jam tangannya. Pukul 7:50 pagi. Ia menghela nafas panjang sambil berjalan ke mejanya. Setelah duduk ia kembali merenung, mengingat kata-kata Umi Rania saat sarapan tadi. Dekatkanlah diri kamu pada sang pemilik kehidupan. Serahkan semua padanya, mintalah pertolongan, sebab hanya Dia yang bisa menolong hamba-hambanya. Tidak pernah lengah dalam beribadah dan selalu mengingatnya adalah kunci untuk menjauhkan kita dari segala petaka di dunia ini. Jelas uminya Rizky. Qasim dan Arif hanya saling pandang. Mereka malu karena mereka sudah terlalu jauh melangkah tanpa beribadah kepada Allah. Qasim menghela nafas untuk kesekian kalinya. Assalamualaikum. Tiba-tiba Nahla muncul di balik pintu, membuat Qasim kaget. Astagfirullahaladzim. Ucapan itu lolos keluar dari mulut Qasim tanpa ia sadari. Entah kapan terakhir ia mengucapkan kata itu, ia sendiri pun tak ingat. Widih, pagi amat datangnya. Nahla tersenyum sembari menaruh tasnya di meja. Qasim kembali tersenyum kecut. Oh ya, gimana semalam? Apa masih ada teror lain setelah aku pulang? Tanya Nahla penasaran. Qasim menggeleng. Jangan geleng-geleng doang, melamun lagi. Nahla berdiri di samping meja Qasim. Qasim menatapnya lalu kembali menghela nafas. Aku salah apa sih? Nahla mengerutkan dahinya, tidak mengerti. Maksudnya, iya, aku salah apa sampai orang tega meneror aku? Nahla berjalan kembali ke mejanya. Kamu yakin kamu diteluh? Qasim mengangguk cepat. Lalu kemarin kamu bilang mencurigai seseorang. Siapa? Qasim sedikit berpikir. Ia tidak yakin Nahla akan percaya jika ia memberitahu siapa orang yang ia curigai. Siapa? Nahla mulai penasaran. Radit. Seketika Nahla tersentak, matanya membulat. Kenapa kamu mencurigai dia? Nahla kembali mengernyitkan alisnya. Karena flashback. Di lobi kantor semua karyawan sedang ramai menyalami Qasim dan memberi selamat karena ia yang diangkat Kalel menjadi kepala supervisor. Tapi Radit tidak ada di sana. Ia hanya berdiri di bingkai pintu ruang karyawan. Ia diam saja menatap semua orang yang ikut senang melihat keberhasilan Qasim menjadi kepercayaan Kalel. Setelah semua orang kembali bekerja, Alia selaku kekasih Qasim memberi buket pada Qasim. Selamat ya, Alia tersenyum lebar. Begitupun dengan Qasim. Terima kasih. Ya udah aku balik kerja dulu ya. Qasim mengangguk. Setelah itu Alia pergi dari hadapan Qasim. Di pintu ruang karyawan Alia berpapas-papasan dengan Radit. Raut wajah Alia berubah menjadi ketus lalu melewati Radit. Radit menatap Alia tajam. Dari kejauhan Qasim memperhatikan itu. Hai Radit, apa kamu tidak mau memberiku selamat? Tanya Qasim nyengir kuda saat Radit berjalan ke arahnya. Radit menatap Qasim dengan tatapan yang tajam. Setelah itu ia melewati Qasim tanpa mengucap sepatah kata pun. Qasim mengernyitkan alisnya. Ia menatap punggung Radit yang keluar dari kantor. Setelah itu Qasim mengedikkan bahunya dan kembali ke ruangannya. Aku balik duluan ya. Alia melambaikan tangannya pada Qasim lalu memasuki mobilnya. Qasim membalas lambaian tangan Alia sambil tersenyum. Hati-hati ya. Setelah itu mobil Alia melaju meninggalkan Qasim yang masih berdiri di depan kantor. Setelah mobil Alia menjauh dari pandangannya, Qasim juga masuk ke dalam mobilnya. Tapi sebelum masuk, netranya tidak sengaja
menangkap sosok di bawah pohon samping pos satpam, menatap tajam ke arahnya. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan tudung kepala. Qasim bergidik saat sosok itu berubah menjadi kepulan asap dan terbang mengikuti guratan-guratan jingga di langit barat. Qasim menoleh ke sekelilingnya, sepi, hanya beberapa mobil yang masih tinggal di parkiran. Bulu kuduknya meremang. Setelah itu ia bergegas masuk ke dalam mobilnya dan menancap gas meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah ia langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintunya. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya selama perjalanan pulang tadi. Ia mengintip di balik gorden jendela, matanya terbelalak saat menangkap sosok yang sama yang ia lihat di kantor tengah berdiri di samping pagar rumahnya. Tiba-tiba angin berembus dan menerbangkan tudung penutup kepala sosok itu. Mata Qasim kembali membeliak saat melihat wajah sosok berjubah itu. Ia mengerjap lalu mengucek matanya, berharap ia tidak salah lihat. Namun saat ia kembali melihat ke arah sosok itu, ternyata sosok itu sudah hilang. Qasim menyapu pandangannya ke seluruh penjuru halaman. Namun kosong, tidak ada siapapun di sana. Ia mengerutkan dahinya lalu beranjak ke kamarnya. Disitulah awal teror yang berkelanjutan sampai saat ini pada Qasim. Flashback selesai. Nahla manggut-manggut antara percaya dan tidak. Lalu Alia di mana sekarang? Aku tidak pernah melihatnya sejak aku di sini. Itu yang sekarang menjadi pertanyaanku juga. Semenjak hari itu, Alia sudah tidak pernah lagi terlihat. Jangankan untuk menemuiku, menghubungi saja sudah tidak ada lagi. Jelas Qasim dengan raut wajah sedih. Nahla mengerutkan dahinya, berpikir, ingat nggak pas kamu ngasih aku dokumen terus nyuruh aku nganter ke karyawan di hari pertama aku kerja? Nahla menatap Qasim. Qasim menautkan alisnya lalu mengangguk. Kenapa? Hari itu karena aku belum tahu nama-nama karyawan, jadi aku buka daftar kehadiran. Terus urutan paling atas ada nama Alia kan? Qasim mengangguk. Nah hari itu namanya hijau, berarti dia masuk dong. Tidak mungkin, Alia sudah tidak ada kabar 1 minggu lebih sebelum kamu masuk kerja sini. Tapi kenyataannya gitu, namanya warna hijau. Dan biasakan dengerin dulu orang nyeselin ini omongannya. Nahla melotot ke arah Qasim. Qasim meneguk salivanya. Maaf Nyai, silakan lanjut, ucapnya sembari tersenyum. Nahla menarik sebelah bibirnya ke atas, lalu melanjutkan ceritanya. Kita flashback lagi ya. Nahla berjalan menyusuri ruang kerja karyawan. Di tangannya mendekap sebuah dokumen. Ia mencari seseorang, Alia, perempuan yang dicari Nahla. Nahla merasa aneh karena sepanjang jalannya ia tidak mendapati seorang pun menyapanya, walau hanya sekedar senyuman. Semua orang nampak serius pada pekerjaannya. Dengan raut wajah yang datar, Nahla menelan ludahnya sambil melanjutkan langkahnya. Permisi Mbak. Nahla berdiri di samping meja pojok belakang. Gadis berambut pirang di bagian ujung itu menoleh, seperti orang-orang yang ada di sana. Tatapannya datar, tanpa binar, wajahnya pucat, bibirnya kering dan matanya begitu kelam. Nahla kembali menelan ludahnya. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Ia tertegun sesaat sebelum sebuah tepukan di bahunya membuyarkannya. Hai, sedang apa? Tanya pria berkemeja biru pada Nahla. Pria itu adalah Radit. Nahla kaget lantas menoleh. Radit mengangkat kedua alisnya. Kenapa bengong di sini? Nahla melirik sekeliling. Ia masih berdiri di ambang pintu ruang kerja karyawan. Tunggu, bukannya tadi aku sudah masuk dan sudah sampai di belakang ya? Tapi kenapa aku masih di sini? Radit menjentikan jarinya di depan wajah Nahla. Hai, ditanya malah bengong. Iya, saya mau ngasih ini ke Alia. Di mana mejanya? Radit mengernyitkan alisnya. Mejanya di pojok belakang, tapi orangnya lagi mangkir. Mangkir? Radit mengangguk. Nahla mengerutkan dahinya. Perasaan tadi di daftar kehadiran namanya ada deh.
Tapi kok... Nahla makin merasa aneh. Radit mengangkat sebelah alisnya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini tolong berikan kepada siapa saja yang bisa mengerjakan ini. Ucapnya menyerahkan dokumen yang ia bawa. Kalau sudah selesai tolong antar ke ruangan saya. Qasim mengerutkan dahinya. Hari yang sama dengan kamu nemuin aku tidur di lantai kan? Waktu itu aku melihat hantu, matanya terbelalak, wajahnya perempuan, pucat pasi, bibirnya kering dan terlihat pucat. Bola matanya berwarna hitam pekat tanpa bola mata putih. Tatapannya sangat menunjukkan dendam dan kebencian yang amat besar. Dan demit itu bukan mirip lagi, tapi dia benar-benar menggunakan wajah Alia. Mata Qasim mulai basah. Aku mulai khawatir terjadi sesuatu padanya. Setetes embun berhasil lolos dari matanya. Dengan sigap ia mengusapnya. Nahla menghela nafas, hatinya mulai tidak enak melihat Qasim meneteskan air mata. Selain aku, Radit adalah satu-satunya orang yang aku tahu sangat mencintai Alia. Imbuh Qasim. Nahla mengedikan sebelah alisnya. Pikirannya mulai muncul banyak spekulasi. Arif melirik jam yang melingkar di tangannya. Jam menunjukkan pukul 23:15. Ia mulai gelisah, perasaannya tiba-tiba tidak enak. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap abangnya. Bentar lagi Rif, nah itu mereka. Rifki menunjuk ke arah pintu masjid. 3 orang keluar dari masjid dan berjalan ke arah mereka. 2 di antaranya adalah wanita dengan hijab hijau dan abaya putih. Pakainya senada dengan pria yang bersamanya. Pria itu mengenakan gamis putih dan kopiah putih serta sorban hijau yang melingkar di lehernya. Sementara itu 2 pria lainnya menyusul dari belakang. Kedua pria bersarung, berbaju koko dan berkopiah putih itu memiliki sorban yang sama dengan pria pertama. Mereka menghampiri Arif dan Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Rifki dan Arif bersamaan. Sudah mau balik Ki? Tanya pria bergamis itu. Iya bang, abang teman Rizky ini sendirian di rumah, takut diteror lagi. Pria bergamis itu tersenyum. Ya sudah, kalian hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin abang. Gadis di samping pria itu menyodorkan tas kertas pada Rizky. Dikasih Umi ya bang? Iya Ning, terima kasih. Pria bergamis dan gadis yang memberi tas kertas pada Rizky adalah sepupu Rizky. Abah mereka adalah abang Umi Rania, uminya Rifki. Setelah itu Rifki dan Arif pamit dan segera pergi setelah salamnya dijawab oleh orang-orang itu. Malam semakin larut, menuntut ke dalam ilusi yang mencekam. Arif melajukan motornya di atas kecepatan rata-rata, menyibak gelap dan sunyinya malam. Setelah mengantar Rifki tadi, ia langsung tancap gas pulang ke rumahnya. Ia benar-benar khawatir pada Qasim. Dari tadi perasaannya tidak enak memikirkan Qasim. Sampai di rumah, mobil Qasim terlihat terparkir di halaman. Lampu ruang tamu juga terlihat menyala. Arif menghela nafas lega. Ia turun dari motornya dan langsung bergegas masuk ke rumah. Saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam. Berkali-kali ia mengetuk dan memberi salam, namun jawabannya tetap hening. Ia meraih knop pintu, lantas memutarnya. Terbuka, pintu tidak terkunci. Perasaannya kembali tidak enak. Ia menelan ludahnya, lalu masuk ke dalam rumah sambil memanggil Qasim. Bang Qasim, ucapnya pelan. Ia mengetuk pintu kamar Qasim, namun jawabannya yang ia dapat tetap sama, hening. Ia mencoba membuka pintu kamar Qasim. Terbuka. Kamar Qasim juga tidak terkunci. Lantas Arif masuk ke dalam kamar Qasim. Lampu kamar juga menyala. Kamar mandi terbuka. Ponsel dan kunci mobil ada di atas nakas. Laptop tertutup rapat di meja kerja. Kasur terlihat sedikit berantakan. Namun empunya kamar tidak ada di sana. Di mana Qasim? Arif keluar kamar dan menuju dapur mencari sosok Qasim. Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada Qasim di rumah itu. Di mana Qasim?
Mobil ada, handphone ada, laptop juga. Kemana sebenarnya Qasim? Arif mengangkat sebelah alisnya, lalu bergegas keluar rumah. Ia menunggangi kuda besinya, lalu melajukannya dengan kecepatan tinggi menuju sebuah gang kecil di ujung komplek. Arif menghentikan motornya tepat di depan gerbang kosan Putri. Ia turun dari motornya dan memencet tombol bel gerbang itu. Tidak berapa lama seorang pria dengan seragam hitam muncul di depan pos satpam. Pria itu adalah petugas keamanan di tempat itu, security. Pria itu berdiri di balik pagar sambil melirik menatap Arif. "Ada yang bisa saya bantu, Mas? Saya mau bicara sama Mbak Nahla, Pak." Security itu melirik jam tangannya. Jam menunjukkan pukul 23:50. 10 menit lagi tepat tengah malam. "Maaf Mas, kami tidak menerima tamu jam segini." Arif meringis. "Tolong Pak, saya benar-benar butuh bicara dengan Mbak Nahla. Ini menyangkut keselamatan kakak saya Pak. Tolong Pak, saya mohon." Arif memohon-mohon pada security itu. Security itu sedikit berpikir. "Baiklah, tapi Mas tidak boleh masuk. Mas hanya boleh tunggu di sini." "Baiklah Pak, terima kasih." Setelah itu security itu pun pergi dari hadapan Arif menuju kamar Nahla. Beruntung Arif bertemu security yang baik hati di sana. Padahal security di sana ada yang sangat galak. Untung mereka bekerja sip-sipan. "Assalamualaikum Mbak Nahla," ucap security itu sambil mengetuk pintu kamar Nahla. Setelah beberapa kali mengetuk dan memanggil nama Nahla, akhirnya Nahla membuka pintunya. "Waalaikumsalam," jawab Nahla setelah membuka pintu. "Ada apa ya Pak?" "Itu Mbak, ada tamu buat Mbak, laki-laki." Nahla mengerutkan dahinya, lalu menoleh melirik jam dinding. "Jam segini ada tamu laki-laki, siapa?" "Lalu di mana dia Pak?" "Di depan Mbak, saya tidak bisa mengizinkannya masuk karena ini sudah sangat larut malam." "Laki-laki itu tadi bilang tidak namanya siapa." Nahla khawatir bagaimana jika laki-laki itu akan berbuat jahat. "Tidak Mbak, tapi laki-laki itu bilang ini menyangkut keselamatan kakaknya." Nahla membeliak. "Arif, kalau gitu temani saya bertemu dengan dia ya Pak." Security itu mengangguk. Nahla menutup pintu kamarnya dan mengikuti langkah security itu. Sampai di gerbang, Nahla langsung menghampiri Arif yang masih berada di luar pagar. "Arif," ucap Nahla saat melihat punggung pria yang membelakanginya. Arif menoleh dan langsung memegang pagar. Mbak Nahla tahu nggak Bang Qasim kemana?" Nahla mengenyerutkan alisnya, tidak mengerti. "Bukannya Qasim ada di rumahnya ya? Kenapa nanya ke Mbak?" "Enggak Mbak, Bang Qasim nggak ada di rumah." "Mungkin dia lagi ke rumah temannya. Sudah coba telepon?" "Enggak Mbak, HP, mobil, laptop semua ada di kamarnya. Tapi orangnya nggak ada Mbak." "Sudah periksa semua ruangan di rumah kamu?" "Sudah Mbak, Arif takut terjadi sesuatu sama Bang Qasim Mbak." Nahla terlihat berpikir. "Pak, tolong bukain pagarnya." Pinta Nahla pada security yang masih berdiri di sampingnya. "Tapi Mbak, gimana kalau Umi Ais tahu saya bukain pagar untuk tamu laki-laki jam segini?" "Saya yang tanggung jawab Pak." Nahla meyakinkan security itu. Security itu masih terlihat ragu. "Bagaimana ya Mbak?" Security bernama Azwan itu tidak mau mengecewakan kepercayaan ibu kos padanya. Melihat raut keraguan di wajah security itu, Arif langsung merasa tidak enak. "Tidak usah Mbak, tidak apa-apa, Arif di sini saja. Tapi Mbak punya teman nggak yang bisa bantu Arif cari Bang Qasim? Atau ada curiga sama seseorang gitu?" Nahla kembali berpikir. "Ada, tapi Mbak tidak yakin. Tapi Qasim yakin kalau orang itu adalah pelakunya." "Maksud Mbak?" "Sebenarnya gangguan yang kalian alami itu adalah kiriman. Kalau memang benar Qasim diculik kiriman orang itu." Nahla menggantungkan ucapannya. "Berarti kita akan berurusan dengan orang yang terbilang bukan sembarangan orang." "Maksud Mbak?" "Dia bukan orang sembarangan. Dia berbeda dengan orang pada umumnya." "Beda gimana Mbak?" "Dia pemuja setan.
Sontak Arif dan security di samping Nahla langsung memegang tengkuknya, merinding. Mereka menoleh ke sekelilingnya. Jadi kita harus gimana, Mbak? Arif mulai parno. Dia bukan tandingan kita. Coba tanya Rifki, siapa tahu dia. Iya, Arif ingat. Sebentar ya, Mbak. Arif memotong ucapan Nahla. Alis Nahla terangkat saat melihat Arif sibuk dengan ponselnya. Zahra baru saja kembali dari dapur. Mereka baru sampai ke pondok saat menghadiri pengajian tadi. Ia menggenggam erat gelas berisi susu. Saat ia hendak masuk ke kamarnya, Ali juga keluar dari kamarnya dengan tergesa-gesa. Pakaiannya masih sama dengan pakaian yang ia pakai di pengajian tadi. Abang mau kemana? Tanya Zahra saat melihat Ali tergesa-gesa hendak keluar rumah. Ali tersentak kaget karena Zahra tiba-tiba bersuara, dan Ali tidak menyadari keberadaan Zahra. Astagfirullahaladzim, Zahra. Ali memegangi dadanya. Zahra berjalan mendekati abangnya. Maaf kalau Zahra ngagetin, tapi abang mau kemana jam segini? Ini tadi Rifki telepon, katanya kakaknya Arif hilang. Hilang? Ya sudah, abang mau berangkat dulu, kasihan Rifki nungguin. Zahra ikut, Bang. Tidak, Zahra, ini berbahaya, tidak baik buatmu. Tapi Bang, selama ini kan Zahra selalu ikut membantuin abang. Ini beda, Zahra. Selama ini lawan kita itu sekedar anak buahnya. Kalau yang ini beda, lawan kita adalah bosnya. Kakak beradik ini memang menyediakan jasa ruqyah. Baik pasiennya datang langsung ke pondok ataupun mereka yang datang ke rumah warga. Bahkan sampai keluar kota, mereka juga siap bantu. Dengan dalih membantu sesama muslim atau saudara. Maaf Zahra, tapi abang gak mau membahayain keselamatan kamu. Ya udah, pokoknya Zahra gak mau ngomong sama abang. Zahra bersedekap dada lalu memalingkan pandangannya. Laki-laki Ali menghela nafas. Zahra, dengerin abang. Ali memegang bau adiknya lalu menatap wajah cemberut Zahra. Zahra di rumah saja, jagain Umi sama Abah. Kalau ada apa-apa, kabarin abang. Tidak apa-apa Ali, pergilah dengan adikmu. Abah sama Umi bisa jaga diri. Tiba-tiba Kiai Hafiz muncul dari balik korden kamarnya. Tapi Bah, dari pengalaman yang sudah-sudah, Ali, Abah percaya sama kalian berdua. Ini sudah menjadi tugas kalian. Abah dan Umi akan bantu dari jauh. Kiai Hafiz memotong ucapan anaknya. Selama ini, selama membantu warga dalam pengobatan ruqyah, tidak jarang kiriman itu juga meneror keluarganya. Itu sebabnya Ali sudah jarang mengajak Zahra ikut dengannya, agar Zahra bisa menjaga orang tua mereka saat ada gangguan yang datang pada mereka lagi. Ali menghela nafas. Baiklah, siap-siap cepat. Rifki sudah menunggu di pos satpam pesantren. Ia berbincang bersama dua orang petugas keamanan di sana. Assalamualaikum, ucap Ali dan Zahra saat sampai di pos. Rifki dan dua petugas keamanan menoleh lalu menjawab salam. Ning, ikut. Rifki melirik Zahra yang tersenyum melebar padanya. Ali mengangguk. Kita berangkat sekarang. Mereka memasuki mobil dan segera melajukan mobilnya, meninggalkan pesantren. Setelah memberi salam pada kedua satpam di sana. Setelah beberapa menit, Rifki membelok masuk ke dalam gang tempat kosan Nahla. Ali yang mengenali lingkungan itu langsung menautkan alisnya. Loh, ini bukannya gang menuju rumah Umi Ais ya? Tanya Zahra yang juga mengenali jalanan itu. Iya Ning, jadi Arif nyamperin temennya Bang Kosim buat nanyain keberadaan abangnya dulu. Jawab Rizky fokus pada jalanan. Bibir Zahra membentuk O. Umi Ais adalah saudara dari Umi Ruqayyah, Umi Ali dan Zahra. Saat mobil mereka mendekati gerbang kosan Umi Ais, Ali membuka kaca mobil. Ini bukannya kosan Umi ya? Iya, dan itu Arif ada di sana. Rifki menunjuk Arif yang berdiri di samping motornya. Teman Kosim di kosan Umi Ais, berarti cewek dong. Ali menatap Rifki. Rifki mengangguk dan menepikan mobilnya di samping motor Arif. Setelah itu Ali, Rifki dan Zahra langsung keluar dari mobilnya.
Arif langsung menyalami Ali dan mencium tangannya setelah menjawab salam. "Kamu kenapa di luar?" tanya Rifki pada Arif. "Security di sini amanahnya kebangetan," jawab Arif sambil tersenyum. Ali tersenyum mendengar ucapan Arif. Ia melangkah mendekati pagar. "Assalamualaikum." Salam Ali menyapa Azwan, security yang ada di dalam pos. Azwan menoleh dan langsung menjawab salam. "Masya Allah Gus." Ia berjalan membuka pagar. "Ada apa Gus jam segini datang kemari?" tanya Azwan saat pagar sudah terbuka. "Saya tunggu sebentar." Ali kembali menghampiri Rifki, Arif dan Zara. "Di mana teman abangmu?" tanya Ali pada Arif. "Oh, Mbak Nahlah ngambil tasnya. Nah, itu dia." Arif menunjuk perempuan berhijab yang berjalan ke arah mereka. Ali menoleh dan terbeliak saat melihat perempuan yang sudah berdiri di samping Azwan. Begitupun dengan Nahlah. Mata Nahlah membulat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Nahlah dan Ali berjalan maju bersamaan. Waktu seakan berhenti berputar. Hanya hening yang mereka berdua rasakan. Rifki, Arif dan Zara saling pandang. Alis mereka terangkat. Mereka heran melihat raut wajah keduanya. Ali tertegun saat Nahlah sudah berada tepat di hadapannya. Begitu juga dengan Nahlah. "Apa aku tidak salah lihat?" batin Ali. "Apa dia benar-benar Ali yang ku kenal?" batin Nahlah. Rifki menghampiri mereka. "Nah Bang Ali, ini Mbak Nahlah, teman Bang Kosim," ucap Rifki menyadarkan Ali. Ali menoleh. "Nahlah?" tanya Ali pada Rifki. Rifki hanya mengangguk. Nahlah masih tidak bersuara sampai ia sudah duduk di samping Zahra di dalam mobil. Zahra tersenyum ke arahnya. "Kak Nahlah." Nahlah menoleh dan membalas senyuman Zahra. "Ada apa Ning?" tanya Nahlah. "Kak Nahlah teman SMA-nya Bang Ali bukan?" Pertanyaan Zahra berhasil membuat Ali menginjak rem mendadak. Kini Ali yang menyetir karena Rifki ikut bersama Arif naik motor. Mereka memutuskan kembali ke rumah Kosim untuk mencari petunjuk. "Astagfirullahaladzim," ujar kedua gadis yang duduk di kursi penumpang. "Ada apa Bang? Kenapa abang rem mendadak?" Maaf, tadi ada kucing lewat," jawab Ali terbata. Terpaksa Ali berbohong. Ia tidak mau ketahuan oleh adiknya jika ia menginjak rem mendadak karena mendengar pertanyaannya. "Tapi nggak sampai kelindas kan kucingnya?" tanya Zara cemas. Tidak." "Syukurlah." Nahlah menatap punggung Ali penuh selidik. Apa dia terkejut? Batinnya. "Jadi bagaimana Kak? Benar kan Kak Nahlah teman SMA Bang Ali?" Nahlah menatap spion. Ia menangkap basah mata Ali di sana. Kaget karena ketahuan memandangi Nahlah, Ali langsung mengalihkan pandangannya kembali pada jalanan. Nahlah menghela nafas, lalu menoleh pada Zahra. "Ning tahu dari mana?" "Tahu dari Bang Ali." Nahlah kembali menatap punggung Ali, sedang Ali tidak henti-hentinya merutuki dirinya. "Di mana rumah Arif?" Ali mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Kini Nahlah tersenyum. "Di depan sana ada rumah warna oranye. Nah setelahnya itu rumah Arif." Setelah itu mobil Ali sudah berada di depan rumah Kosim dan masuk ke dalam halaman. Di sana Arif dan Rifki sudah berdiri di teras menunggu mereka. "Ayo silakan masuk," ucap Arif. Sebagai tuan rumah, Arif masuk lebih dulu, disusul Rifki dan Ali. Saat Nahlah hendak masuk, tiba-tiba pintu rumah tertutup, seolah tidak mengizinkan Nahlah dan Zara masuk. Kedua gadis itu terbeliak. Nahlah mencoba membuka pintu berkali-kali, namun hasilnya tetap nihil. Di balik pintu hal yang sama dilakukan ketika pria dalam ruangan itu. "Abang!" seru Zara sambil menggedor-gedor pintu itu. Bersamaan itu lampu rumah tiba-tiba padam. Ketika pria itu langsung menyalakan senter HP-nya, lalu mengedarkan pandangannya waspada. "Aku tidak menyangka kau benar-benar datang, Ustadz."
seru seseorang tanpa wujud dalam kegelapan. Arif dan Rizky menelan salivanya. Setelah itu lampu kembali menyala. Sesosok pria berjubah hitam berdiri di depan kamar Qasim, menatap nyalang ke arah mereka, terutama pada pria bergamis putih dengan sorban hijau di lehernya, Ali. Pria itu lalu membuka tudung kepalanya sambil menarik sebelah sudut bibirnya. Sosok yang tidak mereka kenal, sosok itu adalah Radit. Radit menatap wajah Ali lalu tersenyum miring. Pantas Nahla tidak bisa melupakanmu. Ternyata tampang rupamu boleh juga, goda Radit. Arif dan Rifki saling pandang lalu saling berbisik sambil tersenyum. Ali berdecak, kenapa di saat seperti ini mereka malah bercanda. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu Qasim? Tanya Ali, tidak mau membuang waktu. Radit kembali tersenyum miring. Aku sudah tidak akan mengganggunya lagi, tapi aku akan membunuhnya. Arif, Rifki, dan Ali terbelalak. Apa maksudmu? Kenapa kamu ingin membunuh abangku? Rifki meninggikan suaranya. Diam kau bocah ingusan, jangan ikut campur jika masih sayang nyawa. Tunjuk Radit dengan suara berat yang menyeramkan sambil melotot. Bersamaan Arif terlempar dan menghantam tembok. Arif! Seru Rifki dan Ali bersamaan. Tawa Radit menggelegar bersamaan kembali padamnya lampu. Ia menghilang dan digantikan sesosok makhluk hitam besar berbulu dengan mata merah menyala. Sosok yang dilihat Nahla dan Qasim di dapur kemarin malam. Makhluk itu menatap mereka dengan tajam. Dia berjalan mendekati tiga pria itu. Kuku-kukunya yang panjang menjuntai sampai menggores upin lantai dengan nyaring dan membuat ngilu di setiap suara goresannya. Rifki dan Ali kembali menyalakan senter HP-nya, lalu menghampiri dan membantu Arif berdiri. Mulut Arif mengeluarkan darah segar. Kamu tidak apa-apa? Arif mengangguk sambil memegangi dadanya. Ki, tetap di samping Arif. Abang akan mencoba melawan dia. Iya bang, hati-hati. Rifki memapa Arif sembari mengarahkan senternya pada makhluk itu. Makhluk apa itu? Tanya Arif saat melihat mata makhluk itu menyala dalam kegelapan. Itu jin, sepertinya peliharaan pria tadi. Ali mulai merapalkan doanya. Belum sempat Ali melanjutkan doanya, makhluk itu lebih dulu menunjuk Ali lalu menghempaskan ke tembok dengan sangat keras. Bang Ali! Bagi Rifki dan Arif. Kedua pemuda itu menghampiri Ali yang tergeletak di lantai sambil memegangi dadanya. Darah segar juga keluar dari mulutnya. Gelegar tawa makhluk itu sangat mengerikan. Hanya itu kemampuanmu, manusia lemah. Makhluk itu kembali tertawa lepas seakan mengejek. Dasar makhluk jelek, berani sekali kamu melukai abangku, bentak Rifki. Rifki bangkit dan menunjuk makhluk itu sambil membaca doa dengan lantang. Makhluk itu meronta-ronta, tubuhnya ambruk dan menggelepar. Setelah beberapa saat api berkobar di tubuh makhluk itu dan membakarnya sampai menjadi debu. Setelah itu lampu kembali menyala. Alhamdulillah, ucap syukur ketiga pria itu. Lalu mengusap wajah dengan kedua tangannya. Aku akan ke kamar Qasim. Kalian berdua temui Zahra dan Nahla, perintah Ali. Arif dan Rifki mengangguk. Setelah itu Ali masuk ke dalam kamar Qasim dan kedua pemuda itu mencoba membuka pintu keluar. Alhamdulillah pintu terbuka, namun ada yang aneh. Di mana Ning sama Mbak Nahla? Ujar Rifki saat mendapati teras kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Mobil Rifki, mobil Qasim, serta motor Arif masih terparkir di tempatnya. Mereka berteriak mencari kedua gadis itu, namun hasilnya tetap nihil. Mereka tidak ada di mana-mana. Rifki dan Arif kembali masuk ke dalam rumah dan menghampiri Ali di kamar Qasim. Abang, Ning. Rifki menghentikan ucapannya saat melihat Ali berdiri termangu, menatap sosok yang ada di atas ranjang. Rifki dan Arif membulat matanya.
Di atas ranjang terbaring sosok pria yang mereka cari, Qasim, dengan kepulan asap hitam yang bergerak mengelilinginya. Sebenarnya tadi saat Arif masuk ke dalam rumah mencari Qasim, Qasim sedang tertidur di kamarnya. Hanya saja Radit memanipulasi penglihatan Arif agar Arif tidak bisa melihat Qasim yang sedang tertidur. Arif hendak berjalan membangunkan Qasim, namun tangannya dicekal Ali. "Jangan ke sana." Ali menggelengkan kepalanya. Arif menoleh. "Kenapa, Bang?" Kak Nahlah, bangun, Kak." Zara menepuk-nepuk pipi Nahla. Tidak berapa lama Nahla membuka mata. Matanya mengerjap, menyesuaikan cahaya ruangan itu. Ia menatap sekelilingnya. Ruangan penuh asap, dupa, dan kemenyan. Kembang kantil bertabur di mana-mana. Lilin-lilin berwarna merah menjadi sumber cahaya di ruangan itu. Ruang tumbal, rumah Radit. "Kita di mana, Ning?" "Sepertinya kita di rumah iblis itu, Kak." Kita flashback. Pintu rumah tertutup, seolah tidak mengizinkan Nahla dan Zara masuk. Kedua gadis itu terbelalak. Nahla mencoba membuka pintu berkali-kali, namun hasilnya tetap nihil. Di balik pintu yang sama dilakukan ketika pria dalam rumah itu. "Abang!" Suara Zara sambil menggedor-gedor pintu. Bersamaan itu lampu tiba-tiba padam dan seketika suara riuh pria di dalam rumah menjadi senyap. Berkali-kali Zara dan Nahla menggedor pintu, namun tidak ada balasan dari pria-pria di dalam sana. "Bagaimana ini? Kemana mereka? Kenapa mereka tidak menjawab kita?" tanya Nahla dengan raut wajah cemas. Mereka kembali menggedor-gedor pintu, berharap pria-pria di dalam sana segera kembali bersuara, setidaknya untuk membuat batin Nahla dan Zara tenang. Setelah beberapa saat hening, tiba-tiba lampu kembali menyala. Namun suara pria di dalam rumah masih belum bisa mereka dengar. Bersamaan itu tiba-tiba sekepulan asap muncul di belakang mereka, lalu berubah menjadi sosok hitam tinggi besar. Tanpa mereka sadari, makhluk itu mencengkram kedua tubuh mungil gadis itu. Kedua gadis itu terbelalak saat menyadari tubuhnya sudah tercengkram makhluk itu. Mereka meringis saat makhluk itu menguatkan cengkramannya. Tidak berapa lama makhluk itu menghilang, membawa Nahla dan Zahra. Makhluk itu muncul di ruang tamu Radit dan menaruh kedua gadis itu di lantai. Mbok Darci yang sedari tadi menunggunya langsung menghampirinya. "Dasar bodoh, kenapa ditaruh di sini? Bawa ke ruangan tumbal." Makhluk itu kembali meraih kedua tubuh mungil gadis yang sudah tidak sadarkan diri itu dan membawanya ke ruang tumbal. Sampai di ruang tumbal, makhluk itu kembali menaruh kedua gadis itu di lantai. Setelah itu ia kembali menghilang. Mbok Darci menutup rapat ruangan itu dan menguncinya. Setelah itu ia kembali menyiapkan perlengkapan penyembahan sampai menunggu tuannya kembali. Bersamaan itu Zahra membuka matanya perlahan. Kepalanya masih sangat pening, mungkin karena guncangan dari makhluk itu. Zahra menutup hidungnya saat mencium aroma ruangan itu. Pandangannya menyapu penjuru ruangan itu. Astagfirullahaladzim. Setelah itu ia membangunkan Nahla yang masih terbaring tidak sadarkan diri di sampingnya. "Apa yang harus kita lakukan, Ning?" tanya Nahla dengan raut wajah takut. "Kita harus cari jalan keluar dari sini." Zahra berdiri sembari membantu Nahla ikut berdiri. Mereka melangkah mendekati pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Pintu itu terkunci. Zahra menatap sekeliling. Tidak ada jendela atau ventilasi di sana. Ruangan macam apa ini? Batin Zahra. Ia lalu melangkah mendekati meja sajen di sudut tengah ruangan. Di sana terdapat pisau ukuran sedang bertengger di atas senampan kembang. Zahra meraih pisau itu, lalu kembali mendekati pintu. "Untuk apa pisau itu?" tanya Nahla saat melihat Zahra menggenggam pisau ke arahnya. "Buka pintu," jawab Zahra sembari mencongkel gagang pintu. Pintar juga bocah ini, batinnya sambil tersenyum.
Tidak berapa lama gagang pintu sudah rusak dan terlepas dari pintu. Zahra merusak pintu itu sampai menghasilkan serpian-serpian kayu kecil di lantai. Setelah beberapa saat pintu berhasil terbuka. Alhamdulillah, ayo kak. Zahra menarik tangan Nahla dan berjalan mengendap-endap. Pisau di tangannya masih ia genggam untuk berjaga-jaga. Mereka mengendap hendak menuju tangga. Namun saat mereka sudah hampir dekat, tiba-tiba, bagus, kalau begitu siapkan semuanya. Kita mulai ritualnya sekarang. Suara bariton dari arah tangga menuju lantai atas memasuki pendengaran mereka. Nahla terpiliak karena mengenali suara itu. Ia membuka pintu di sampingnya, lalu menarik Zahra masuk dalam ruangan itu untuk bersembunyi. Zahra terbelalak melihat isi ruangan itu. Sedangkan Nahla malah fokus mengintip di balik lubang kunci. Sosok pria berjubah hitam dengan wanita parubaya di sampingnya berjalan menuju ruangan pertama yang ditempati Nahla dan Zahra tadi. Nahla meneguk salivanya saat melihat bayangan hitam yang mengekor di belakang keduanya. Setelah itu ia kembali berdiri dan menghampiri Zahra yang termangu. Nahla ikut membulatkan matanya saat melihat isi ruangan itu. Bersamaan itu Radit dan Mbok Dasi berlari masuk ke ruangan tumbal. Saat melihat pintu ruangan itu terbuka. "Di mana mereka?" tanya Radit pada Mbok Darsi. Radit masuk ke ruangan itu dan menemukan gagang pintu yang rusak dan pisau di meja sajen tidak ada di tempatnya. "Sial, awas saja kalau ketemu. Kupastikan kalian tidak akan selamat." "Mbok, cari mereka. Mereka pasti masih ada di rumah ini." Sontak Mbok Darsi mengangguk lalu bergegas mencari kedua gadis itu. Radit menuju ruang pemujaannya lalu memerintahkan iblis-iblisnya mencari gadis-gadis itu. Ia tidak bisa membuang waktu. Hari semakin larut dan sebentar lagi pagi. Tumbal Nyai Roro belum siap. Arif bingung kenapa Ali melarang dirinya untuk membangunkan Qasim. "Bang, kita harus..." Belum sempat Arif menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Qasim membuka matanya, lalu mengerang sangat keras bersamaan masuknya asap hitam ke dalam mulutnya. Tidak berapa lama tubuh Qasim terangkat ke udara, lalu melayang keluar kamar. Ali, Rifki, dan Arif langsung mengejar Qasim sampai keluar rumah. Di luar rumah Qasim kembali berubah menjadi kepulan asap tebal, lalu terbang. Ketiga pria itu berlari mengikuti asap itu dan menuntun mereka ke perumahan elit komplek itu. Asap itu menyusup masuk ke dalam rumah bernuansa putih dan megah di ujung komplek. Rumah itu terlihat senyap dengan pencahayaan yang minim di dalamnya. "Bagaimana ini? Apa kita akan masuk rumah orang tengah malam begini?" tanya Arif. "Jika makhluk itu masuk ke dalam rumah ini, itu berarti ini adalah rumahnya." Ali menatap lekat rumah itu. Aura negatif begitu kental di sekelilingnya. "Itu berarti dukunya yang punya rumah ini." Ali mengangguk. "Kamu kenal siapa yang punya rumah ini?" tanya Ali pada Arif, sebab mereka satu komplek. Arif menggeleng. Arif baru di sini, kalau ada Bang Qasim pasti dia tahu. "Kalau begitu kita masuk saja." Ali mengangguk lalu melangkah masuk ke dalam halaman rumah yang kebetulan pagarnya tidak tertutup. Bersamaan itu, Zahra dan Nahla masih termangu menatap dengan rak berisi tengkorak kepala di dalam ruangan itu. Ya, mereka masuk ke dalam ruang koleksi Radit. Zahra berjalan mendekati satu kepala yang masih terlihat utuh, namun berbau busuk di ujung rak. Mata Nahla terbelalak saat melihat wajah di atas rak yang ditatap Zahra juga. "Karin!" ucap Nahla menutup mulutnya. Zahra menoleh. "Kak Nahla kenal." Nahla mengangguk lalu menghampiri Zahra. "Dia Karin, teman sekantor kakak," jawabnya dengan air mata yang sudah menetes. "Aku tidak menyangka Radit tega berbuat ini pada Karin." Zahra menautkan alisnya. "Radit? Siapa Radit?" "Radit yang punya rumah ini, dan dia juga yang mengganggu Qasim selama ini." "Kak Nahla tahu dari mana?"
Belum sempat Nahla menjawab, tiba-tiba pintu terbuka sangat kencang. Nahla menggenggam tangan Zahra kuat-kuat. Mata keduanya melotot karena kaget. Tidak berapa lama sosok hitam bertanduk dengan mata merah menyala muncul di hadapan mereka. Nahla dan Zahra tersentak dan langsung lari keluar ruangan itu. Mereka berlari menuruni tangga dan mencoba membuka pintu untuk keluar. Saat bersamaan, Radit berjalan menuruni tangga sembari tertawa. Gelegar tawa Radit memenuhi ruangan itu. "Mau kemana?" tanya Radit dengan seringnya yang menyeramkan. Nahla dan Zahra menoleh, keduanya menekuk ludahnya saat melihat sosok-sosok yang berada di belakang Radit. "Kalian tidak akan bisa keluar dari rumahku." Radit melotot pada kedua gadis itu. "Apa yang mau kamu lakukan, Radit?" tanya Nahla saat Radit duduk santai di sofanya. Iblis-iblis peliharaannya melayang mengelilingi kedua gadis itu. Radit tersenyum miring. "Kau sudah melihat Karin?" tanya Radit dengan tatapan tak berdosa. "Kamu jahat, Radit. Kenapa kamu melakukan itu pada Karin?" "Kamu mau tahu kenapa aku melakukannya? Karena Karin perawan." Mata kedua gadis itu terbeliak. "Dan dia adalah makanan kesukaan Nyai, dan kalian berdua juga," ucapnya masih dengan senyuman di wajahnya. "Lalu kenapa kamu meneror Qasim juga?" tanya Nahla dengan tubuh yang sudah gemetar karena takut. Sementara itu Zahra mencoba membaca doa-doanya untuk menyingkirkan makhluk-makhluk jelek di hadapannya. "Qasim, karena dia, aku sampai tega membunuh gadis yang amat aku cintai." Radit menoleh pada sosok gadis yang berdiri di samping tangga dengan mata putih yang melotot ke arah Nahla. "Alia, kau mengenalnya?" Radit berdiri menghampiri sosok Alia yang kini menjadi budaknya. Di saat yang bersamaan, di luar rumah Radit, Ali mulai merapalkan doa-doanya dan mendobrak pintu bersama dengan Arif dan Rifki. Dengan doa yang masih Ali lafadzkan, sontak makhluk-makhluk yang mengelilingi Nahla dan Zahra melemah, lalu menghilang menjadi debu. Nahla dan Zahra dan Radit kaget. Mereka menoleh bersamaan ke arah pintu. Zahra hendak berlari menghampiri kakaknya, namun baru beberapa langkah mendekati Ali, Radit langsung menunjuk Zahra. "Abang!" Tubuh Zahra melayang dan menjauh dari Ali. Bersamaan itu Nyai Roro muncul dan langsung melilit tubuh Nahla. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini." Tangannya seakan mencekik leher Zahra. Tubuh Zahra melayang dengan wajah menengadah. Nafasnya terasa tersenggal karena merasakan cengkraman yang sangat kuat di lehernya. Begitupun dengan Nahla, tubuhnya terasa remuk karena lilitan yang sangat kuat makhluk itu. Ali bingung harus menolong siapa, karena makhluk-makhluk di hadapannya sudah siap menyerang mereka. Tidak berapa lama pisau yang dipegang Zahra terjatuh ke lantai. Dan asap hitam di bawahnya berubah kembali menjadi Qasim. Qasim meraih pisau itu dan mengarahkannya pada leher sendiri. Arif berteriak, "Tidak bang, jangan bang!" Ali semakin bingung harus menyelamatkan siapa dulu. "Abang, bantu Kak Nahla sama Bang Qasim saja. Zahra bisa ngelindungi diri Zahra sendiri bang." Radit tertawa mendengar ucapan Zahra. "Cuy, ajal sudah di depan mata, masih saja mempedulikan orang lain. Munafik." Setelah itu Ali dan Zahra melafalkan doa-doanya bersama, dibantu oleh Rifki dan diikuti Arif dan Nahla. Mereka menutup matanya bersamaan. Di sisi lain, di sepertiga malam itu, Kiai Hafid dan Bunyai Ruqayyah mengajak santri-santrinya berdoa bersama untuk membantu Ali dan Zahra dari jauh. Mereka tidak henti-hentinya memuji Allah. Setelah itu mereka melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Suara mereka lantangkan dengan harapan anak-anaknya bisa lekas kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Radit juga mulai merapalkan mantra-mantra penangkalnya. Setelah beberapa saat mereka saling beradu kekuatan doa,
tiba-tiba satu persatu iblis-iblis peliharaan Radit berubah menjadi asap dan menghilang, termasuk jelmaan Alia. Ular jelmaan setan itu ikut meliuk-liuk seperti kepanasan, disertai suara desisan yang menyeramkan. Tangan Radit kembali memerah dan berasap. Ia menghempaskan tubuh mungil Zahra ke lantai dengan sangat keras, membuat Zahra memuntahkan darah. Zahra mengerang kesakitan. Setelah itu ia pingsan. Sementara itu ular yang melilit Nahlah melonggarkan lilitannya, lalu perlahan melepaskan tubuh Nahlah. Tubuh ular itu meliuk-liuk di lantai. Nahlah terkulai lemas, tubuhnya terasa remuk. Tidak berapa lama ia pun kehilangan kesadarannya. Ular itu menggelepar lalu perlahan tubuhnya mengeluarkan api dan memanggangnya sampai hangus. Radit yang sudah mulai kepanasan karena mantra-mantranya tidak bisa menangkis rapalan bacaan dari mereka, mencoba berjalan mendekati Qasim dan merebut pisau dari tangan Qasim. Tubuh Qasim yang masih dikuasai setan meronta-ronta mendengar bacaan Ali dan Rifki. Tidak butuh waktu lama, seketika Radit menyayat leher Qasim sampai menampakkan luka sayatan yang menganga. Darah segar memuncrat bagi air mancur dari leher Qasim dan membasahi tubuhnya. Arif berteriak menyaksikan itu. Tidak! Bersamaan itu petir tiba-tiba menyambar tubuh Radit sangat kuat, sampai membuat rumah itu terbakar. Ali dan Rifki membuka matanya bersamaan. Mereka terbelalak melihat tubuh Qasim yang tergeletak dengan luka sayatan yang masih mengeluarkan darah segar di lehernya, dan tubuh Radit yang setengah gosong. Matanya melotot dengan tubuh mengejang. Arif berlari menghampiri tubuh Qasim yang sudah tak bernyawa. Abang, abang! Arif menangis memeluk jasad Qasim. Setelah itu ia menoleh menatap tajam tubuh Radit yang masih kejang-kejang. Tanpa apa-apa Arif meraih pisau di tangan Radit, lalu menusuk tubuh tak berdaya Radit secara brutal. Mati kau iblis! Rifki dan Ali berlari bersamaan menghentikan Arif yang kesetanan. Arif, istighfar Arif! Ucapnya mengangkat tubuh Arif menjauh dari Radit yang sudah tak bernyawa. Pisau di tangan Arif, Rifki buang jauh dari mereka. Api mulai merambat membakar rumah itu. Ali menghampiri tubuh mungil Zahra. Air matanya luruh melihat darah di bibir dan dagu, sampai membasahi hijab adik kesayangannya itu. Ia menarik tubuh adiknya ke dalam dada bidangnya, lalu memeluknya erat-erat. Abang sudah bilang Zahra tidak usah ikut, tapi Zahra tidak mau dengerin abang. Ali terisak. Setelah itu ia menatap tubuh Nahlah yang tergeletak tidak jauh darinya. Rifki, bawa Nahlah keluar rumah. Rifki mengangguk. Ali menggendong tubuh mungil adiknya keluar rumah, disusul Rifki yang menggendong Nahlah yang masih tak sadarkan diri. Setelah itu kedua pria itu kembali ke dalam rumah untuk membantu Arif mengangkat jasad Qasim. Saat mereka menaruh tubuh Qasim di rumput, mereka hendak kembali menyelamatkan tubuh Radit. Namun belum sempat mereka melangkah, tiba-tiba pintu tertutup dan api menjalar menjadi sangat besar. Subhanallah, gumam Ali. Inilah azab bagi orang yang telah mendurhakai Allah. Ketika pria itu menghela nafas, menatap kobaran api yang semakin lama semakin membesar, menghanguskan rumah besar hasil maksiat empunya. Angin sudah semakin mereda, kilat dan guntur sudah tidak terdengar. Kini diganti suara kokokan ayam, lalu disusul suara orang mengaji di masjid. Alhamdulillah, ucap mereka bersamaan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.